Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yasrita dan tim penelitian kami yakni Profesor Widodo Budiharto, Bapak Dr. Yahya Heriadi, serta Ibu Lili Ayu Wulandari, PhD. Penelitian kami berjudul Identification of Imagined World Based on EEG Signal with Different of Brain Activity using SPM and Ensemble Model for Brain-Computer Interface System. Beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini yakni adalah kebutuhan komunikasi bagi penderita gangguan neurologis, di mana para penderita membutuhkan media komunikasi alternatif berbasis sinyal EEG. Kemudian mereka juga membutuhkan menerjemah pikiran sebagai sebuah fungsi kontrol, dan mereka juga membutuhkan alat atau perangkat komunikasi bicara senyap. Dari permasalahan tersebut memunculkan 3 research question, di mana yang pertama adalah bagaimana mendesain akuisisi sinyal EEG dari kata-kata yang berdasarkan pada kebutuhan psikologi dasar manusia dengan skema aktivitas otak yang berbeda. Kemudian bagaimana metode yang digunakan untuk memperoleh fitur yang dapat digunakan sebagai input pada model machine learning yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja dari model-model yang digunakan pada penelitian ini. Dari ketiga research question ini menghasilkan research objektif, yakni dataset yang berdasarkan sinyal EEG yang merepresentasikan 8 kata dengan 5 kondisi aktivitas otak yang berbeda. Research objektif yang kedua yakni fitur yang terbaik yang dijadikan input pada model machine learning. Yang ketiga, diperolehnya informasi mengenai model terbaik dari model yang dikembangkan pada penelitian. Secara umum, riset framework yang dibangun terbagi menjadi 3 bagian, di mana bagian awal adalah untuk menjelaskan alur akuisisi yang dilaksanakan. Yang pada bagian kedua adalah proses pencarian atau penentuan fitur terbaik melalui proses preprocessing, seleksi feature. Di bagian ketiga ini adalah proses penentuan atau pencarian model terbaik dari 8 model yang digunakan dan mengevaluasinya sehingga diperoleh hasil model terbaik. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini, di mana untuk memperoleh dataset kami melakukan eksperimen dengan melakukan akuisisi dari 11 subjek dengan 8 kata dan 5 kondisi aktivitas otak yang berbeda. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yakni analisis menggunakan FFT untuk melakukan pada tahapan preprocessing. Kemudian pada penentuan feature kami menggunakan features importance score, dan untuk klasifikasinya
kami menggunakan 8 model, yakni decision tree, extract tree, random forest, XGBoost, dan 4 SVM, yaitu SVM dengan fungsi kernel linear, SVM dengan fungsi kernel sigmoid, SVM dengan fungsi kernel polinom, dan SVM dengan fungsi kernel RBF. Ada 3 hasil yang diperoleh, yakni dataset sinyal EEG dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan 5 kondisi aktivitas sinyal otak, di mana dari dataset tersebut diperoleh 70 fitur asli. Pada tahap kedua, setelah dilakukan pre-processing dan processing, kemudian seleksi feature, diperoleh 15 feature terbaik. Dan yang ketiga, setelah dilakukan eksperimen, diperoleh hasil bahwa model dengan kinerja terbaik adalah model extract tree. Hal ini dapat terjadi karena extract tree termasuk model klasifikasi dengan jenis pembelajaran bagging, di mana cara kerjanya mencari beragam kelompok anggota ensemble dengan memvariasikan data pelatihan. Bagging juga mengurangi varians dan membantu untuk menghindari terjadinya overfitting, dan biasanya diterapkan untuk metode decision tree. Bagging juga dapat digunakan untuk semua jenis metode. Walau pada kasus yang lain XGBoost merupakan model terbaik, namun pada eksperimen yang dilakukan, hasil yang diperoleh tidak sebaik extract tree. Hal ini dapat disebabkan karena XGBoost termasuk ensemble jenis pembelajaran boosting, di mana sensitif terhadap noise dan outlier. Berdasarkan hasil eksperimen yang seperti ditampilkan di poster, diperoleh hasil bahwa untuk model yang SVM, maka SVM dengan kernel RBF memperoleh nilai yang lebih tinggi dibanding SVM dengan kernel linear, kernel sigmoid, dan kernel polinomial. Untuk akurasi, presisi, sensitivitas, dan F1 score, diperoleh yang tertinggi adalah SVM dengan fungsi kernel RBF. Hal ini dikarenakan kernel RBF mempunyai proyeksi vektor ke dalam ruang dimensi tak terbatas. Kesimpulan yang bisa diperoleh